Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku, pada pertemuan kali ini, Ibu akan melanjutkan materi tentang teks cerita sejarah. Mungkin sebelumnya Ibu sudah menyampaikan mulai dari pengertian teks cerita sejarah, ciri-ciri teks sejarah, ya, struktur teks cerita sejarah, ya, lalu kepada fungsi teks cerita sejarah, ya, lalu kaidah kebahasaan, dan yang terakhir yang akan Ibu bahas yaitu mengenai jenis-jenis teks cerita sejarah, ya. Nah, untuk pertemuan hari ini Ibu akan mengulang sedikit mengenai fungsi teks cerita sejarah. Jadi sudah Ibu sampaikan bahwa fungsi teks cerita sejarah itu ada 4, ya. Yang pertama yaitu fungsi instruktif, yang kedua fungsi edukatif, yang ketiga fungsi inspiratif, dan yang keempat yaitu fungsi rekreatif, ya. Nah, ini perlu kalian pahami bahwa yang disebut dengan fungsi instruktif yaitu merupakan alat bantu di dalam dunia pembelajaran. Jadi alat bantu di sini membantu kalian untuk dalam menyampaikan urutan-urutannya dalam teks cerita sejarah itu berdasarkan waktunya, berdasarkan faktanya, kapan terjadinya, itu bisa membantu merangkaikannya nanti dalam menjadi sebuah cerita, ya. Yang kedua fungsi edukatif. Fungsi edukatif yaitu menjadikan petunjuk serta pelajaran kehidupan kepada manusia dalam berperilaku. Jadi maksudnya yaitu kita harus menghargai karya-karya para pahlawan, para pejuang kita atau para sastrawan kita yang sudah membuat banyak karyanya untuk Indonesia, ya. Nah, kalian hanya sebagai kelanjutan, ya, dari hasil yang sudah diraih atau yang sudah dicapai oleh mereka, ya. Yang ketiga, fungsi inspiratif. Fungsi inspiratif yaitu memberikan imajinasi, memberikan inspirasi serta kreativitas untuk keberlangsungan hidup berbangsa dan bernegara. Jadi maksudnya apa? Jadi kalian bisa mengembangkan ide-ide kalian dari hasil perjuangan para pahlawan kita. Jadi betapa berharganya begitu karya-karya mereka yang bisa menjadi inspirasi kalian di zaman sekarang, ya. Yang keempat yaitu fungsi rekreatif. Fungsi rekreatif yaitu memberikan rasa gembira serta senang kepada para pembaca. Jadi kita sebagai pembaca itu akan merasa ada keinginan untuk menambah, ya, menambah lagi, membaca lagi karya-karya yang sudah dihasilkan oleh para penulis, ya, atau para pahlawan kita itu, ya. Selanjutnya mengenai kaidah kebahasaan teks cerita sejarah yang harus diperhatikan yaitu pemakaian pronomina. Ibu sudah sampaikan sebelumnya bahwa yang disebut dengan pronomina itu yaitu penggunaan kata ganti orang. Jadi penggunaan kata ganti orang untuk menyebutkan para pahlawan itu ya sebaiknya jangan menggunakan kata dia begitu. Tapi akan lebih menghargai karya-karya beliaunya itu dengan kata beliau, ya, atau sang maha atau maha apa begitu, ya. Nah, itu penggunaan pronomina. Frase adverbial. Frase adverbial yaitu menyatakan keterangan. Kelompok kata yang menyatakan keterangan. Jadi kapan waktu peristiwa itu terjadi, di mana waktu itu terjadi, ya. Contohnya untuk peristiwa tsunami. Kalian tahu sendiri bahwa peristiwa tsunami yang terjadi di Aceh pada tahun 2004 itu sangat fenomenal sekali, ya. Karena ya kita tahu sendiri banyak korban yang meninggal begitu, barang-barang semua begitu, ya. Nah, kalian bisa menunjukkan kejadiannya itu menunjukkan pada tahun 2004. Nah, itu sudah menyatakan frase adverbial, ya. Lalu memakai verba material. Verba material itu apa? Kata kerja. Verb itu kata kerja. Jadi
menggunakan kata-kata kerja yang disesuaikan dengan kebutuhan penggunaan dalam kalimatnya, ya. Yang keempat, konjungsi temporal. Konjungsi temporal ini hampir sama kaitannya dengan frase adverbial. Kalau frase adverbial menyatakan keterangannya, tapi kalau konjungsi temporal yaitu konjungsi kata sambung yang menyatakan temporal, menyatakan waktu. Ya, contohnya pada saat itu, pada waktu itu, nah itu menyatakan konjungsi temporal. Ya, nah yang terakhir menggunakan kalimat menjemuk. Ya, sebelumnya Ibu sudah menyampaikan penggunaan kalimat menjemuk itu membuat kita sebagai pembaca itu akan lebih tertarik lagi, ya. Contohnya saja kalau kalian, nah, menyampaikan atau melihat kepada seorang wanita atau perempuan yang cantik, kalian sebutkan, oh dia sangat cantik. Pengertian cantik di situ apa? Ya, biasa-biasa saja. Karena semua orang juga, semua wanita itu pasti cantik. Tapi kalau kalian menyampaikannya, wah, kamu itu lucu, kamu itu bagus sekali, rambutnya ini, matanya indah, begitu ya, perilakunya baik. Nah, arti kata cantik itu kalian kembangkan dengan kata-kata yang lebih indah lagi. Nah, itu yang disebut dengan teks cerita sejarah. Jadi si pembaca itu akan terbawa begitu ya, terbawa emosinya itu menggambarkan seorang wanita yang benar-benar cantik ya. Nah, itu diantaranya penggunaan kaidah kebahasaan dalam teks cerita sejarah ya. Nah, lanjut dari teks cerita sejarah ini yang perlu kita bahas nanti yaitu mengenai jenis-jenis teks cerita sejarah. Jadi cerita sejarah itu kita bagi menjadi dua, ada yang teks cerita sejarah fiksi dan teks cerita sejarah non fiksi. Jadi kalau yang disebut fiksi yaitu imajinatif, ya, sajian kehidupannya itu disesuaikan dengan pandangan si penulis. Apa yang ingin diungkapkan oleh si penulis, gambaran kehidupan batin dari tokoh tersebut biasanya lebih dalam lagi, ya. Dan disusun jalan ceritanya itu berdasarkan dunia nyata. Sedangkan kalau non fiksi yaitu gambaran dari kehidupan seorang tokoh yang ditulis secara lengkap dan berdasarkan fakta, ya. Dan faktanya itu harus bersifat apa? Objektif, ya. Dan yang terakhir yaitu menyajikan tentang kehidupannya itu sesuai dengan data atau fakta yang ada. Nah, ini mungkin materi tentang teks cerita sejarah yang akan kita bahas dan perlu kalian pahami, mulai yang Ibu ulangi lagi, yaitu mulai dari pengertiannya, ya, yang sudah Ibu sampaikan sebelumnya, yaitu ciri-cirinya, strukturnya, fungsinya, kaidah kebahasaan, dan jenis-jenis dari teks cerita sejarah tersebut, ya. Nah, mungkin itu saja yang perlu Ibu sampaikan pada pertemuan hari ini. Mudah-mudahan dari penyampaian ini bisa kalian pelajari, bisa kalian pahami, dan bisa kalian kerjakan tugas-tugasnya untuk pertemuan selanjutnya. Ya, itu saja yang Ibu sampaikan. Ya, Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.